Sebagai informasi aja, perputaran judi online sejak 2017 menurut PPATK sampai tahun 2023 ini sudah lebih dari 200 triliun. 200 triliun. Gila. Bat. Peoy. Woi. Hey. Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, kembali Om Cipto hadir dalam acara Kakek Bokep. Kalau keki boleh kepo. Hari ini polisi tidak pandang bulu. Bulu siapa ini? Maksudnya tidak pandang bulu, bulu apapun disikat. Oh. Jadi ada artis, ya kita bilang aja ya, sebut aja Amanda Manopo, hari ini diperiksa dalam rangka klarifikasi promosi dia. Promosi dia? Ya, jadi Amanda Manopo pernah di-endorse oleh judi online. Jadi dia harus diperiksa oleh polisi. Oh. Oke guys, untuk lebih jelasnya kita baca dulu judulnya. Maya. Usai diperiksa soal dugaan promosikan judi online, Amanda Manopo sebut terima honor 16 juta rupiah. Murah banget ya untuk artis mega bintang sebesar Amanda Manopo. Oh ya. Oke, ada videonya? Video apa nih? Video tentang Amanda Manopo. Oh ada, ya. Ada Baba. Oke, kita tonton dulu videonya guys. Dan saya tidak ada niatan yang aneh-aneh. Saya memang ingin menjelaskan dengan secara detail kalau semuanya baik-baik aja. Saya tidak ikut campur dan saya tidak tahu menahu tentang ada yang namanya judi online. Ini hanya kesalahpahaman saja yang terjadi. Kamu kan suka main game, tapi kenapa nggak bisa tahu gitu kalau misalnya itu judi online gitu? Game apa? Saya nggak pernah main game. Mbak, sebelumnya pernah mempelajari dulu nggak Mbak? Gini, Jadi Mbak ini kan mengajak jadi masyarakat untuk ikut join di situs ini. Artinya Mbak paham dengan apa yang Mbak ajak ke masyarakat itu? Kan saya sudah bilang, saya jadi hasil pemeriksaan hari ini itu ya, Manda dipanggil karena sebagai warga negara Indonesia yang baik harus memenuhi gitu ya. Artinya ini kan masih tahap interview ya. Apa yang Manda tahu, Manda sampaikan. Bukan berarti Manda mengetahui bahwa memang Manda terlibat judi online, enggak seperti itu ceritanya ya. Jadi pada saat Manda ditawari proyek itu kan itu lewat manajernya Riko, itu katanya game online, dan itu pun ada pernyataan dari yang ngajaknya itu melalui Riko itu hanya sebatas game online, jadi bukan judi online. Jadi Manda memang nggak tahu sama sekali. Kalau ditanya apakah Manda sebelumnya nggak meriksa lagi itu judi online atau bukan, kan Manda sudah punya manajer. Jadi yang memfilter semua itu adalah manajernya, dalam hal ini Riko. Jadi ketika Riko lempar job ke Manda, otomatis Riko sudah meneliti, nah apakah job itu layak diambil atau tidak. Itu. Nah hari ini resume penyidikan dianggap sudah cukup. Kalaupun nanti Manda dibutuhkan lagi keterangannya, Manda siap untuk hadir. ya didapat ratusan atau miliaran kan mungkin? Yang didapat ratusan juta kan? Dari hasil itu, dari bayaran itu Manda. Manda cuma dibayar 16 juta. Pertanyaan nggak begitu banyak. Saya dibantu juga sama lawyer saya, sama manajer saya, dan saya juga dibantu dari pihak dari sambungannya juga, sama kepolisian yang ada. Kalau memang apa yang terjadi pada saat ini hanya sebuah kesalahpahaman saja. Gitu. Nanti mungkin seterusnya bisa tanya sama lawyer saya aja sih. Mbak, Kenapa kalau antara ini sebelumnya Mbak Anda tahu ini adalah judi online? Tidak, saya tidak tahu sama sekali. Apa yang Anda tahu? Dia pikir game online Yang biasa. saya tahu itu memang itu hanya game, sebatas game saja, tidak ada judi, dan itu kan berinteraksi lewat dari manajer saya. Jadi lewat dari Riko, dan itu semuanya kita ada bukti-bukti dan segala macam. Itu tinggal. Itu tahu dari Apa yang membuat tertarik? mempelajari dulu. Apa yang membuat tertarik? Apa karena fee-nya banyak kah atau seperti apa? Fee-nya kalau tahu juga, ya Allah, enggak, ya. Nanti coba dijelaskan aja sama Gimana Mas Riko, kuasa ya? hukum saya, sama manajer saya. Memang Maksudnya, sebenarnya sebelumnya- saya datang ke sini dengan memenuhi panggilan saja. Saya disuruh datang. Gitulah Om. Jadi guys, kita sudah nonton videonya. Nah, menurut Amanda dia tidak tahu kalau itu judi online, dia hanya tahu game online. Ya. Tapi yang menyaring endorse-nya itu ada manajernya namanya Riko. Kemungkinan Riko juga akan dipanggil ini. Oh bisa jadi ya, kan Iya. dia yang nerima Iya, job. harusnya dia Iya. kasih tahu kalau atau Rikonya kurang teliti. Dia Iya. pikir juga
cuman game online. Iya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita baca dulu komentar-komentar para netizen. Nah, nanti kita kepoin. Oke, kita lihat reaksi netizen ya, Ya. Om. Dari siapa dulu nih? Ya, Om. Dari Ririn Malasari. Oke, Ririn Malas. Ya. Salfok mukanya cantik banget, seger. Jadi salah fokus ya. Ya. Amanda yang tertutup masker separuh aja terlihat cantik. Bagaimana Iya. kalau tampilan dia dalam ikatan cinta? Wih, ikatan cinta. Bening. Iya. Iya, bening banget ya. Jadi memang orang cantik tak bisa ditutupi. Iya. Mau ditutupi pakai masker pun aura cantiknya tetap terlihat. Tetap terlihat. Ya, jangankan ini wanita lah yang bilang ya, apalagi para pria pasti sudah bilang wah si Amanda ini cantik sekali. Iya. Setuju nggak lo? Setuju. Cantikan mana sama bini lo? Apakah itu perlu dijawab? Sepertinya tidak. Oke, kita baca komentar-komentar lain. Nih Om, dari Malika Mei 29. Oke, Malika bilang apa? Situsnya yang ditutup Pak, bukan artisnya yang dipermasalahin. Bandernya tangkep Pak Pol. Ya sabar atuh. Nggak sabaran nih si Malika nih. Iya. Ya semua yang terkait ya dipanggil, termasuk endorsement-endorsementnya. Yang mempromosikan. Ya, jadi tak peduli itu artis atau bukan, selebgram atau bukan, tetap mereka dipanggil dalam rangka mengumpulkan data. Iya, diperiksa dulu lah. Periksa dulu, Iya. nanti baru ditangkap kalau Terlibat lebih jauh. bukan, maksudnya bandarnya mungkin baru. Oh, bandarnya. Kalau terusut bandarnya siapa? Kalau terusut, Ya biasanya kroco-kroco. maksudnya? Yang kena itu biasanya kroco-kroco. Biasanya itu berlapis-lapis ya, namanya sindikat. Oh ya. Iya kan? Ya. Ya sudahlah, kita baca komentar lain aja. Ini Om, dari Erik Harjono 28. Oke, Erik bilang apa? Semangat banget nih Erik. Ternyata doyan uang juga ya, walaupun tidak halal. Wow. Wow. Mulut buaya nyenyenyenyenyenyenyen. Gawat nih Erik. Jadi ini kan namanya tadi udah diklarifikasi sama Amanda bahwa Iya. dia tidak tahu kalau itu game online. Iya, Kalau dia betul. tahu, dia nggak tahu kalau itu judi online. Kalau dia tahu pasti dia nggak mau. Iya. Jadi soal uang itu bukan soal haram atau halalnya. Emangnya Erik nggak doyan? Erik nggak pernah makan uang haram. Waduh. Gak, gue nanya sama Erik. Sorry ya Erik. Jadi kayaknya dia nggak tahu. Jadi hanya manajernya yang mengurus ini semua. Iya. Ya namanya juga artis besar kan. Mana mungkin hal-hal sepele gini diurus? Ya Maksudnya kan? hal sepele? Ya harus ada manajemennya lah. Iyalah. Ngurus. Masa yang gini dia kan taunya acting. Iya, maksudnya dia taunya ya kerja aja udah gitu loh. Gua disuruh ngapain nih? Iya. Iya. Jadi gitu ya Erik ya. Sorry ya Erik. Ya. Oke. Nih Om, dari Nathanael Costuba. Oke, Nathanael. Apa kata dia? Narkoba yang ditangkap pengedar dan pemakai. Judi yang ditangkap yang mempromosikannya. Lalu bagaimana dengan bandar? Ya proses. Proses Nathan, sabar. Namanya proses. Ini mungkin tahap-tahap awal yang diperiksa dulu. Karena memang prosedurnya begitu ya, prosedur hukumnya ya. Jadi semua yang terlibat di dalam ini harus diperiksa, termasuk para admin, ya, terus para artis-artis yang mengendorse itu semua diperiksa. Baru nanti lebih jauh lagi. Ya, maksudnya ini masa prosesnya itu mulu prosesnya kali maksud dia. Ya, Naik dong. Ya proses, namanya proses. Ini namanya proses. Jadi jangan protes. Ini masih proses. Iya. Nanti kita lihat aja ya. Kalau nggak ada yang diproses yang terakhir-terakhir, nah baru kita Maksudnya protes. Maksudnya itu prosesnya itu coba begitu loh prosesnya. Jangan sini-sini terus mungkin maksud dia tadi tuh. Ya ini terlalu banyak yang endorse judi online ini. Tidak hanya artis tapi juga selebgram. Karena situsnya banyak Om. Iya. Iya. Udah, kita baca komentar lain. Dari Aina_Diah. Oke, Aina Diah, apa katanya?
Yang seharusnya ditindak itu situs judi online-nya, bukan malah aplikasi jualan yang diberhentikan. Ini nyangkut ke TikTok ini. Ya. Kemarin Pak Budi Ari memang ada bertiga ya sama menteri-menteri yang lainnya soal penutupan TikTok. Ya. Jadi gini, saya jawab aja ya TikTok ya. Jadi TikTok itu bukan dihapus, bukan ditutup, tapi akan dipisahkan antara TikTok e-commerce dengan TikTok medsos. Ya. Jadi gitu ya. Bukan ini ya. Jadi bukan harusnya judi online, bukan TikTok yang ditutup katanya. Ya. Enggak. Judi online memang harus ditutup, tapi TikTok harus ditertibkan. Ya, betul. Karena itu ada kerugian UMKM. Ya, itu kan? Banyak efeknya ya Om. Yang dampaknya terlalu luas untuk ekonomi Indonesia. Betul. Harus diperketat regulasinya. Ya. Oke, komentar lain? Om, dari Harry_Aditya. Oke, Heri Aditya, apa kata dia? Ribet, langsung cari sumbernya aja Pak. Kalau cuma cari yang promosiin, mah percuma. Kominfo nggak ngebasmi itu server. Kominfo lagi. Iya Ini tugasnya. Sebenarnya saya nggak mau ngomong lagi tentang Pak Budi Ari ini sebagai Kominfo baru ya. Tapi ini ya karena diangkat lagi ya Kominfo lagi. Kominfo sudah janji kok. Dan ini hasil dari kerja keras Kominfo. Mulai menghapus judi-judi online dan orang-orang yang terlibat di dalamnya termasuk orang-orang yang mengendorse-nya, begitu loh. Itu bener, servernya lah di stop. Udah di stop tapi servernya banyak. Ada server dari luar negeri, ada apa. Jadi memang nggak secepat kilat kita bisa tutup semua. Kapan dong? Yang pasti kakek petir masih aktif gitu ya. Hebat. Oke, nanti kakek petir pun kita basmi. Bukan kata Pak Budi Ari sebagai Menkominfo yang pernah janji di hari pertama dia jadi Menteri Kominfo, dia bilang judi online akan dibasmi. Jadi kita pegang aja janji Pak Budi Ari. Nanti kalau nggak dibasmi juga judi online-nya, kita protes sama Pak Budi Ari lagi. Ya dia yang berwenang. Diangkat jadi menteri, itu kerja dia. Apalagi dia udah janji. Iya kan itu dia, itu kan udah sabar, proses mulu. Ya Om. Oke. Tapi emang susah kali ya. Susah kali ya. Ya kalau gampang jadi menteri ya. Bukan, ngeberantas judi. Oh ya, karena ya pasti lah namanya bisnis gelap ya. Pasti berlapis-lapis. Apanya? Bosnya itu hampir tak tersentuh karena berlapis-lapis. Tapi mudah-mudahan ini enggak, karena Pak Budi Ari kerjanya bagus kok. Ya, amin. Lanjut nggak ini? Lanjut lah. Komentar lain. Dari Go Away. Oke, Go Away. Apa katanya? Kok nggak di penjara? Giliran kroco-kroco dijeblosin sel. Oh, jadi maksudnya kenapa Amanda nggak di penjara? Oh ya. Ini baru proses pemeriksaan. Kalau keterlibatan Amanda jauh, ya mungkin akan di penjara juga. Karena yang udah yang masuk penjara itu kan tidak hanya selebgram atau apa, tapi kan mereka tidak hanya mengendorse, tapi juga bertindak lebih jauh. Terlibat lebih jauh, maksudnya ada yang jadi admin, ada yang jadi brand ambassador. Jadi itu ya udah pasti lebih dalam ya keterlibatan. Sedangkan Amanda ini kan dia hanya satu kali mengendorse, mempromosikan game online yang dikiranya game online, nggak taunya bentuknya ada judi juga. Ya mungkin ya kan baru dugaan juga ini Om. Iya. Jadi bukan nggak adil ya, polisi sebagai penegak hukum pasti bertindak seadil-adilnya. Keadilan juga tadi kalau lanjut. Tidak mungkin keadilan kita dapatin di dunia ini. Maksudnya? Ya keadilan sesungguhnya. Sudahlah, terlalu jauh baca komentar lain. Ya tapi kan benar juga katanya tadi Om. Maksudnya nanti kan ini kan baru diperiksa, nanti kan kalau dipanggil lagi saya datang lagi katanya. Ya, Amanda juga tetap tidak menutup diri sebagai warga negara yang baik, sebagai artis yang mega bintang ya kita bilang ya. Nah, dia juga tidak menutup diri. Kapanpun dia dipanggil lagi dia akan hadir. Ya kata dia. Sabar. Kooperatif lah ya istilahnya. Kooperatif. Nah Om.
Dari Rizky underscore HP. Oke, Rizky HP, apa katanya? Yang diperiksa udah banyak. Kenapa dari banyaknya yang diperiksa terkait kasus judi online itu, kenapa nggak langsung aja ke kepalanya diciduk? Masa dari hasil interogasi nggak dapat informasi terkait itu sih? Ya wajar ya, orang kalau curiga itu orang berasumsi, itu wajar. Sebagai netizen, sebagai warga negara, dia berasumsi kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kan semua ada Proses lagi. prosedurnya, ada prosedurnya. Jadi tahap awal, siapa-siapa aja yang terlibat, termasuk yang mengendorse. Kemudian nanti baru ke big bossnya. Kalau betul-betul terusut siapa big bossnya. Tapi benar juga kan tadi nih. Benar, maksudnya kan udah banyak yang dipanggil-panggil nih. Sampai ada ketangkep kan yang jadi BA tadi, jadi admin segala macam. Iya. Maksudnya kok enggak gini, mungkin kok langsung enggak, kan pasti dapat informasi. Ya mungkin informasinya belum lengkap. Atau bukti. Kalau sampai polisi salah ambil tindakan, nanti malah berbalik, orang menuntut balik. Oh iya juga. Ya kan? Apalagi bos judi, pasti dia bayar pengacara besar. Iya, duitnya banyak. Dia bayar pengacara. Lu punya uang, lu punya kuasa. lu punya. Ya. Oke, ada lagi nggak? Sulit berarti ya? Ya, begitu sulit membasmi judi. Udah, kita aja. Ya. Oke guys, kita udah nonton videonya tadi. Kita juga sudah kepo-kepoin komentar-komentar para netizen berkaitan dengan dipanggilnya atau diperiksanya Amanda Manopo karena keterlibatan dia dalam mempromosikan judi online. Yap. Dalam hal ini Amanda belum tentu bersalah ya, jadi kalian jangan dulu berprasangka kemana-mana. Sebagai informasi aja, perputaran judi online sejak 2017 menurut PPATK sampai tahun 2023 ini sudah lebih dari 200 triliun. 200 triliun. Gila. Bat. Peoy. Besar sekali ya. Duit itu. Oke lah, terima kasih untuk kalian yang sudah mensubscribe channel kami, dan yang belum subscribe, tolong kalian subscribe channel kami, kemudian like, komen, dan share. Oke? Ya. Kalau kiranya konten kami bermanfaat, ya kalian share aja. Kalau nggak bermanfaat juga share aja. Ya benar, biar tahu. Ya, oke. Kita jumpa lagi dalam acara yang sama, Kakek Bokep. Mati. Lu punya uang, Lu punya kuasa.